Wal aula lebih utama an yanwiya hendaknya berniat ingdal fi'li ketika mengerjakan sesuatu. Ingdal fi'li ketika mengerjakan sesuatu annaha sesungguhnya bacaan Quran itu lil mayyiti untuk mayit. Wala yushtaratu talaffudzu bidzalik wala yushtaratu dan tidak disyaratkan at-talaffudzu mengucapkan bidzalik hal demikian. Dzalika maqala Ibnu Taimiyah. Hal ini juga telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Dzalika maqala Ibnu Taimiyah, hal itu telah juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim dan Ibnu Qayyim. Hal itu telah dikatakan, hal itu merupakan pendapat boleh. Hal itu telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Naqalahu anhumal alamatu Syekh Husaini Muhammad Makhluf. Naqalahu telah dinukil anhuma dari keduanya al-alama seorang alim. Siapa? Syekh Husaini Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Nah, dari keduanya telah dikutip oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Beliau adalah mufti Diyaril Misri ya. Muhammad Makhluf, beliau adalah ini badal ya. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, seorang syekh. Siapa seorang syekhnya? Hasanain Muhammad Makhluf. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Beliau adalah mufti Diyaril Misriyah. Beliau seorang mufti Mesir as-sabiqi yang dahulu. Summa qala kemudian beliau berkata wa dhahabal hanafiyatu. Nah, para pengikut Imam Hanafi berpendapat, wa dhahaba itu bisa berpendapat, ila anna terkait sesungguhnya kullaman ata bi ibadatin kullu anna ila anna kullaman ata terkait sesungguhnya setiap man ata sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah. Man ata bi ibadatin itu setiap orang yang mengerjakan ibadah. Setiap orang yang melakukan ibadah sawaun kanat sodakotan, sama halnya seperti sedekah, am qiraata Qur'anin atau membaca Al-Qur'an, au ghairu dzalik atau ibadah-ibadah yang lainnya, min anwa'il birri itu merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang baik. Merupakan perbuatan-perbuatan yang baik. Lahu baginya. Jadi barang siapa nih kalau pengikut Imam Hanafi berpendapat atau mazhab Hanafi berpendapat bahwa setiap orang yang mengerjakan amal-amal ibadah ya seperti sedekah, bacaan Quran atau yang lainnya, pokoknya amal-amal yang baik min anwa'il birri ya, dari macam-macam perbuatan baik. Ini ngaji juga sama nih, kamu ngaji ya, itu perbuatan baik, ibadah. Lahu itu akan
pahalanya diberikan bagi pelakunya. Ja'lu kemudian menjadikan sawabiha li ghairi, menjadikan sawabiha li ghairihi. Nah, kemudian menjadikan pahala dari kebaikan atau amaliyah yang kami kerjakan itu diberikan untuk orang lain gitu ya. Li ghairihi disampaikan untuk orang lain, wa yasilu sawabuha ilaihi, itu akan sampai kepadanya. Mengerjakan amaliyah-amaliyah baik, ngaji ya misalkan. Kemudian yang lainnya juga baca Quran ya. Kamu melaksanakan ngaji, kamu baca Quran, sedekah atau semua amaliyah-amaliyah yang sifatnya baik, itu pahalanya untuk pelakunya. Ya. Dan boleh diberikan untuk orang lain. Ya Allah, hari ini saya mau ngaji, semoga pahala ngajinya sampai kitanya dapat pahala. Kamu niat juga, ya Allah, semoga setiap kebaikan ini bisa tersampaikan pada sepuh-sepuh saya, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Kamu sedekah ya, yang dikeluarkannya jumlahnya tidak seberapa misalkan. Yang dikeluarkannya jumlahnya tidak seberapa misalkan ya, hanya 5.000 lah. Tapi dalam pahala sedekah ini yang saya sampaikan untuk orang lain, semoga pahalanya ini yang saya sampaikan untuk orang lain, semoga pahalanya tersampaikan. Ini yang saya sampaikan untuk orang lain, semoga pahalanya tersampaikan pada keluarga saya, semoga tersampaikan pada keluarga saya yang sudah wafat. Sudah wafat, itu akan sampai. Iya, nah ini dalil-dalil yang menjelaskan terkait bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca, Al-Fatihah, Yasin misalkan ya, itu tradisi-tradisi yang di beberapa tempat khususnya di pesantren, ngirim para arwah itu akan tersampaikan kepada mereka. Paham ya? Itu akan sampai. Ziyadatum minal fakir, tambahan dari al-fakir, Kiai Ahmad Subki ya, Ahmad Subki Masyhudi. Beliau menambahkan keterangan, warwal imamul muhibbut tabari, warwa dan telah diriwayatkan oleh al-imam al-muhibbut tabari, silu akan sampai mayiti terhadap mayit, orang yang meninggal, kullu ibadatin setiap ibadah, tuf'alu anhu yang dikerjakan untuknya, wajibatan baik ibadah itu sifatnya wajib, mandubatan dan baik pahala itu wajibatan baik ibadah itu sifatnya wajib, mandubatan atau ibadah tersebut sifatnya sunnah. Itu ini tambahan ya dari Ahmad Subki, bahwa beliau menukil Al-Imam Al-Muhibbut Tabari telah meriwayatkan yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan, akan sampai yasilu sampai lil mayyiti untuk mayit apa? Kullu ibadatin setiap ibadah, tuf'alu anhu yang dikerjakan untuknya, katanya ya, wajibatan baik sifatnya wajib, mandubatan atau sifatnya sunnah. Kamu mengerjakan ibadah wajib, dalam hati berniat, ya Allah, semoga pahala dari ibadah ini tersampaikan untuk sepuh-sepuh saya yang sudah wafat, itu sampai. Nah justru ini orang-orang yang pandai. Artinya pandai itu pahala sisi lain bukan hanya untuk diri sendiri,
Pertanyaannya, kalau pahala kita niatnya diberikan pada orang lain, apakah berkurang untuk kitanya? Tidak, malah plus-plus ya. Luar biasa. Kamu ngaji, kamunya dapat pahala, tapi niat, ya Allah, semoga pahala ngaji ini tersampaikan pada ayah, ibu saya yang di rumah. Tersampaikan itu. Malah double. Kamu dapat pahala, kamu ingat pada orang lain dan memberikan kebaikan pada orang lain, dapat pahala juga. Ya, jadi barang akhirat itu tidak sama dengan barang dunia. Kalau barang dunia, saya pernah sampaikan di sini ya, punya satu mangkok bubur dikasihkan pada 10 orang, itu kan kebagiannya sedikit-sedikit. Benar? Kalau barang akhirat tidak. Saya membacakan surat Al-Fatihah ya, diperuntukkan untuk sekian orang, itu dapatnya gimana? Ya satu-satu utuh. Begitu. Jadi enggak rugi. Kamunya dapat pahala, orang lain juga dapat pahala, kamu dapat pahala lebih karena kamu ingat pada orang lain dan memberikan kebaikan pada orang. Begitu. Faidatun, faidatun sebuah faidah. Faidatun sebuah faidah. Ada faidah. Wa min sholatin nafli. Ini ada sholat sunnah. Sholatu rakaataini lil ungsi. Ada sebuah faidah dari sholat sunnah, yang mana sholat sunnah tersebut sholatu rakaataini, sholatnya 2 rakaat dikerjakannya lil unsi fil qabri. Nah, ini diperuntukkan untuk seseorang yang ada di dalam kubur. Sholat sunnah 2 rakaat, ya kan? Nah, ini berarti bukan sholat mayat, bukan? Iya, ada sholat sunnah 2 rakaat dalam kitab ini nih ya. Sholat sunnah dikerjakan 2 rakaat, kemudian diperuntukkan untuk seseorang yang ada di dalam kubur. Ini dikutip dari kitab Nihayatuz Zain. Dikutip dari kitab Nihayatuz Zain halaman 107 nih ya. Itu ada kutipannya di situ. Iya benar tuh, ada kutipannya. Nihayatuz Zain dikutip dari kitab Nihayatuz Zain halaman 107. Ada keterangan, ruwiya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi annahu qala, sesungguhnya Nabi telah bersabda la ya'ti 'alal mayyiti, tidaklah datang kepada mayit asyaddu, perkara yang berat atau perkara yang asyad itu lebih berat atau menakutkan, minal lailatil ula, pada malam pertama. Tidaklah datang kepada mayit perkara yang lebih berat daripada malam pertama. Ya namanya juga pertama ya, malam pertamanya bukan malam pertama di dunia kamu tuh, tapi malam pertama di alam kubur. Ya gimana nggak berat, satu tempat aja baru gitu ya, bagi seseorang yang baru wafat masuk ke alam kubur itu kan asing. Jangankan malam pertama di alam kubur, pertama kamu di pondok saja gimana perasaannya? Gimana malam pertama di pesantren? Agak berat kan? Jauh dengan orang tua, ya nggak betah, nggak bisa makan, nggak bisa ke air, wah pokoknya repot. Mending sekarang kamu usianya usia dewasa, mahasiswi. Dulu pas pesantrennya sejak MTS, ya pertama kali masuk ke pesantren, ketika SD-nya diopeni sama orang tua, lalu pesantren, gak ada orang tua, makan sendiri, nyuci sendiri, itu kan rada berat juga bagi orang-orang yang baru pertama kali pesantren. Apalagi ini orang pertama kali masuk alam kubur, kayak apa coba bayangkan, sendirian, ya Allah a'lam lah ya, karena kita belum ngalamin kayak apanya.
Ya. Itu berat. Ya, kagetlah begitu. Kemudian kata Kanjeng Nabi, farhamu bi shadaqati mayyamut. Kasihanilah mereka, farhamu. Kasihanilah mereka. Dengan cara apa? Pertanyaannya kan begitu ya. Mengasihi orang yang wafat dengan cara apa? Bisodakoti, dengan cara mengeluarkan sedekah. Man yamut, yang diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Farhamu bisodakoti mayamut. Tuh, lihat, sedekah. Ini bisa menjadi landasan dalil ya, ketika di kita ada tahlilan. Kan setelah tahlilan suka sedekah ya, ahlul baitnya. Itu dalam rangka apa sih? Mengasihi orang yang wafat. Semoga pahala sedekah ini tersampaikan pada mereka. Jadi boleh tidak mengerjakan tahlilan teh? Boleh, bagus malah ya. Yang dibacanya saja kan kalimat-kalimat thayyibah. Ini dalilnya adanya tahlilan di kalangan masyarakat kita. Itu bukan perkara yang aneh, bukan, malah bagus ya. Paham? Makanya kalau mengerjakan sesuatu ya disertai dengan dalilnya itu enak. Terus maaf, jangan sembarangan menjustifikasi amalia-amalia di masyarakat kita itu sebagai perkara yang bid'ah. Kan ada ya beberapa kelompok yang mengatakan oh itu bid'ah. Jangan dulu, lihat dulu dasarnya apa. Oh, dasarnya ingin mengasihi mayit dengan cara sedekah. Itu kan biasanya di tahlilan itu ada berkatnya ya. Benar? Dengan cara sedekah itulah punya harapan keluarga bisa tersampaikan pahalanya kepada si fulan yang wafat. Faman lam yajid. Nah, baru nih kalau orang tersebut misalkan nggak punya dari segi finansialnya, nggak ada gitu ya. Ini orang keluarganya atau yang meninggal itu tidak meninggalkan harta lebih, nggak ada yang untuk disedekahkan. Lalu bagaimana? Fal yusolli rok'ataini. Maka kerjakanlah sholat 2 rakaat. Ini orang ceritanya nggak punya harta yang untuk disedekahkan, jadi nggak ada tahlilan lah. Ada sih ada, tapi nggak ada berkatnya, nggak ada sedekahnya. Ya nggak apa-apa gitu juga. Kan niatnya kita mendoakan, ya. Nah ini orang pengen sedekah ceritanya ya. Ya, keluarga yang ditinggalkannya itu ingin sedekah tapi nggak ada untuk disedekahkan. Maka ada alternatif, fal yusolli rok'ataini. Maka sholatlah 2 rakaat. Yaqra'u fiha, yaqra'u dibaca, fihima di dalam 2 rakaat sholat tersebut. Ay fi kulli rakaatin, pada setiap rakaatnya, min huma, dari keduanya, Fatihatal kitabi marratan. Nah, dibaca dari setiap rakaatnya itu Al-Fatihah 1 kali ya. Wa ayatal kursi marrotan, kemudian dilanjut dengan membaca ayat kursi sekali. Walhakumut takatsuru marrotan, surat at-takatsur sekali. Wa qul huwallahu ahad asyara marratin, kemudian baca surat al-ikhlas 10 10 kali. Nah ini nih tata caranya ya, tata caranya sholat 2 rakaat tersebut. Saya tegaskan kembali, ini bukan sholat mayat ya. Jadi sholat mayatnya mah sudah berlalu di pagi hari atau siang hari lah, sebelum si mayat dikuburkan. Nah ini ceritanya sudah malam atau hari-hari berikutnya. Ya Allah, saya ingin memberikan kasih sayang pada keluarga yang sudah wafat, pengen sedekah nggak ada untuk disedekahkannya, maka sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ini sholat sunnah. Ya, ini sholat sunnah yang mana pahalanya dihadiahkan untuk si mayit. Apa yang dibaca dalam setiap rakaatnya? Baca Al-Fatihah, kemudian baca apa lagi? Ayat kursi sekali, at-takasur sekali, Al-Ikhlas 10 kali. Udah pernah tahu belum sholat ini? Hah? Pernah tahu?
Oh gitu. Malamnya atau kapannya? Malam. Oh malamnya. Habis maghrib dibaca. Nah, saya pernah ngamalin ini. Ya, ketika kakek nenek wafat, saya amalkan ini. Nah, ngirim hadiah gitu ya. Dua-duanya saya mah sedekah iya, sholat iya, bagus. Apalagi teruntuk sepuh-sepuh kita ya, kasih pahala. Wa yaqulu ba'da salam, kemudian kamu setelah salam berucap, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, saya telah mengerjakan sholat ini dan Engkau Maha tahu apa yang saya inginkan. Allahumma ba'ats, ya Allah, berikanlah sawabaha, pahala sholat ini, ilal qabri, terhadap kuburannya fulan bin fulan. Sebutkan siapa gitu ya. Sebutkan untuk siapa-siapanya. Ya Allah, saya telah melaksanakan sholat, ya Allah. Sholat yang tadi ya, sholat ini 2 rakaat tadi. Kemudian ya Allah, Engkau tahu apa yang saya inginkan. Ya Allah, Allahumma ba'ats sawabaha ilal qabri, ya Allah, berikanlah atau limpahkanlah pahala sholat ini kepada kuburannya fulan bin fulan. Sebutkan namanya siapa. Fayab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin, maka Allah akan mengutus seketika itu kepada mayit. Fayab'atsullah, maka Allah akan mengutus min sa'atihi, saat itu juga, ila qabrihi, pada kuburan si mayit tadi, alfa malakin, 1000 malaikat. Ma'kuli malakin nurun, pada setiap malaikatnya membawa cahaya, wahadiyatan, dan hadiah. Yu'nisunahu, mereka berupaya menenangkan atau memberikan ketentraman. Ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai hari di mana ditiupkannya sangkakala. Tuh ya, ada keterangan begitu dalam kitab ini. Jadi faidahnya nih, seseorang mengerjakan 2 sholat tadi, sholat sunnah 2 rakaat ya, kemudian dihadiahkan pahalanya pada mayit, maka Allah mengutus malaikat untuk mendatangi kuburannya, jumlahnya gak nanggung-nanggung, alfa malakin, 1000 malaikat. Ma'kuli malakin nurun, pada setiap malaikatnya membawa cahaya dan hadiah ya, yang mana fungsi cahaya dan hadiah tersebut yu'nisunahu, memberikan ketentraman pada ahli kubur, ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai hari di mana ditiupkannya sangkakala. Jadi mereka di alam kuburnya diberikan ketenangan, ketentraman ya. Begitu, kerjakan. Wa fil hadis, kemudian dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis disampaikan, anna fa'ila dzalika, sesungguhnya orang yang mengerjakan 2 rakaat salat tadi. Nah, ini bagi orang yang mengerjakannya. Lahu, baginya, sawabun jasimun, akan diberikan pahala yang sangat nyata. Minhu, dari sawab tersebut, annahu, sesungguhnya fa'ila sholat, sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat tadi, annahu atau anna fa'ila sholat, orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat tadi, la yakhruju minad dunya,
tidak akan keluar dari dunia hatta yara makanahu fil jannah, sehingga ia dapat melihat tempatnya di surga. Jadi orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat tadi, ini pelakunya ya, berarti orang yang hidupnya. Dalam keterangan kitab ini disampaikan annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Ini orang tidak akan wafat sebelum melihat tempatnya di surga. Artinya orang tersebut ya diubat iman. Lihat tempatnya di nikmatnya, bukan melihat tempat di neraka tulisannya kayak apa. Ya. Orang ketika nazar bisa jadi ketika sakaratul maut Allah perlihatkan tempatnya di surga, sehingga dalam proses meninggalnya tersebut orang akan mendapati kenyamanan, ketentraman, ya, ketenangan, sehingga wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Qala ba'duhum, qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, qala berpendapat, ba'duhum sebagian ulama, fatuba maka beruntunglah li abdin bagi hamba, bagi seorang hamba, wa dzoba ala hadhihi sholati, yang mengerjakan solat ini, kula lailatin pada setiap malamnya. Ini malam. Wa ahda, kemudian memberikan, kemudian ahda menghadiahkan sawabaha, pahala solat tersebut, likulli mayitin pada setiap mayit, minal muslimina, dari kalangan orang-orang muslim, wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah meminta petunjuk, dan hanya kepada Allah meminta pertolongan. Nah, ini sebagian ulama berpendapat beruntunglah orang yang bisa mengerjakan sholat sunnah ini, ya, yang dikerjakan kula lailatin pada setiap malamnya, wa ahda tsawabaha likulli mayyitin minal muslimin, kemudian ia hadiahkan tuh pahalanya pada setiap orang yang wafat dari kalangan muslim. Summa qala syekh, kemudian berkata asy-syekh, ini masih Syekh Hasanain tadi ya, Syekh Hasanain Muhammad Mahluf. Wa fi Fathil Qadir, dalam kitab Fathul Qadir, ruya telah diriwayatkan an Aliyin, dari sahabat Ali. Telah diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Dalam kitab Fathil Qadir ada sebuah hadis ini ya, diriwayatkan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Man marro alal maqabiri, barang siapa yang melewati kuburan, barang siapa yang melewati kuburan, maqabiri, kuburan-kuburan, wa qara'a, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ihda asyarata, sebanyak 11 kali. Tsumma wahaba ajroha lil amwat, kemudian dia menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Utiya minal ajri bi'adadil amwat, maka pahala itu akan diberikan kepada sejumlah orang yang meninggal di kuburan tersebut. Nah, ini kalau melewati kuburan, ya, dalam keterangan hadis di sini, kemudian membacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali dan dihadiahkan tuh kepada ahli kubur, maka akan diberikan pahala kepada sejumlah orang yang wafat di kuburan tersebut. Mereka mendapatkan hadiah, mendapatkan kenikmatan, ya, reward dari kita tuh, kita juga mendapatkan pahala nanti.
kita juga mendapatkan pahala atas kebaikan kita yang diberikan kepada orang lain. Begitu.